Bahlawi ahlul jannah. Yo wis. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah berbicara sekalipun khawatir karena hasil DNA, karena hasil zina. Na'udzubika min dzalik. Penista agama. Naudzubillah itu apa? Tidak ada sejarahnya keturunan Nabi Ibrahim, Ismail hingga sampai Rasulullah. Sejarah keluarga besarnya itu berzina. Jangan pernah meragukan keluarga Rasulullah. Salah satu pun yang melakukan berzina. Itu satu poin. Keras bang, nggak jelas bang. Nggak jelas. Jelas, nggak dengar kita. Bagaimana? Nggak Ya, dengar. maksudnya bagaimana itu? Langsung kesimpulannya aja, maksudnya apa? Maksudnya dikhawatirkan hasil DNA itu tidak kuat karena dikhawatirkan ada salah satu Itu keturunan Rasulullah zina. kamu tidak memahami ilmu DNA berarti. Belajar dulu sana. Kamu tuh lulus apa? Ilmu umum itu anak SMA aja paham tentang ilmu DNA. Kita ke Bang DZ dulu ya. Ya udahlah, terserah. Oke, saya Iya, cuma minta belajar tolong dulu. lah host. Saya bilang Sebentar, jangan Ana minta itu izin. nah host. Nanti saya Ya nggak mau terus jadi kenapa orang takut tes Pakistan itu nah host. DNA? Hah? Gimana? Jadi gini ya kawan-kawan ya, minta maaf ini saya jujur kepada Passwordnya? debater di sini. Kalau Kang Satria, saya suka. Dia koboi ya, sama seperti saya. Poinnya begini ya. Coba dengarkan sekali saja. Pernah nggak mereka itu membawa debat ini menggunakan keabsahan nasabah Alawi? Nggak pernah. Pertama, mereka nggak pernah baca. Yang kedua, di dalam buku itu banyak sekali cacat-cacat logi, cacat moral juga. Dari mana kita tahu? Kiai Nur Hijah itu sudah meneliti kitab yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di sana ada 300 kesalahan ringan, sedang, dan berat. Nah, jadi maksudnya saya nggak terlalu panjang-panjang lebar. Ketika kita menghadapi diskusi dengan mereka itu, sudahlah Kang, bukannya kita tidak menghormati ayat-ayat yang mereka bacakan, tetapi ini kita dalam konteks kita itu berdebat. Kalau misalkan dia mengkritik Kiai Imad itu, seperti saya katakan tadi, apanya yang dia kritik? Dia pun tidak pernah mengetahui kritik itu benar atau tidak. Nah, kita dihadapkan dengan orang-orang seperti itu. Haruskah kita menggunakan logika kita? Tidak bisa begitu kawan. Jadi ketika mereka menyatakan semacam itu, seperti Komal kita semalam di Kang Skin, udah panjang lebar dia ngomong, tinggal kita tunjukkan aja. Oke, menurut kamu, nah sekarang buktinya mana? Artinya kita ini posisi yang nguji. Jangan sampai kita diikutin narasi mereka, baca-baca kitab Abnaul Imam lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu dari saran masukan dari saya ketika kadang-kadang kita menggunakan narasi kita juga itu terlalu panjang. Itu senang betul mereka itu, Kang. Senang betul itu banyak sasaran tembaknya. Nah, jangan sampai sasaran tembak ini menyakiti kita semua. Jadi kalau menurut saya ya terkait dengan konteks masalah diskusi ini, ketika mereka mau ngajak diskusi, bukan kitab yang sudah diteliti oleh Rabito Alawiyah dan juga bukan kitab yang sudah diteliti oleh Kiai Imad. Seharusnya mereka gunakan penelitian dari Robito Alawiyah itu menjadikan pendapat. Begitu juga kita jadikan penelitian Kiai Imad itu jadikan pendapat. Jangan meneliti lagi sesuatu yang diteliti oleh Kiai Imad. Kalau saya sendiri nggak bisa masuk ke poin sana. Kenapa? Saya bukan ahli dalam hal itu. Tetapi karena Kiai Imad itu sudah menggunakan bahasa Indonesia, referensinya juga kita sudah ikutin, sudah kita pahamin, jadi lebih enak kita bernarasi ke situ gitu loh. Nah, ketika mereka keluh-keluhnya itu nggak nyampe, ya udahlah Kang, untuk apa dibawa serius? Seperti itu aja dari saya. Oh, saya izin turun dulu ya, saya nanti saya mau ambil jatah dulu. Saya mau ambil jatah dulu ya. Siap. Nanti naik lagi. Saya sedikit menambahkan dan menegaskan host ya. Deklarasi. Ya, Oh sebentar. Aku ini Pak Wongkut belum sedikit mungkin Pak Wongkut Ya, ingin menyampaikan alasannya. Tapi Ya, saya itu password dulu. Password. Oh ya, ya.
Ba'alawi Jahanam sesuai dengan hadis riwayat Tobroni dalam kitab Muljam Al-Kabir, ya kan? Nah, saya akan generasi sedikit aja. Kenapa dari klan Ba'alawi ada dua ketakutan dalam hal nasab? Satu, tentang tes DNA. Yang kedua, tentang isbat nasab dari narkoba. Ya, saya ulas sedikit. Kenapa mereka takut tes DNA? Mereka ketakutan jika ketahuan bahwa mereka itu dari klan Yahudi Askenazi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka takut ya isbat nasab kepada narkoba? Mereka akan takut jika ketahuan bahwa dia bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dua hal ini dihindari oleh klan Ba'alawi. Dah gitu aja. Matur suwun atas waktunya. Oke, saya sedikit tambahkan aja, host. Ya. Mengenai nasab tadi, perihal nasab ya. Yang jelas Ba'alawi Jahannam laknatullah alaihim. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh si Hanif itu sudah menabrak ya, menabrak akidah Islam. Ya. Padahal sudah jelas. Janganlah mengharamkan segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, ya, atau yang masih hukumnya subhat, tidak dianjurkan. Sesuai dalam surat Al-Maidah ayat 87 berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Terus yang kedua, subhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Subhat bisa muncul karena tidak jelas status hukumnya atau tidak kejelasan sifat atau faktanya. Sedangkan dalam hukum nasab diperlukan dan dianjurkan untuk tes DNA agar bisa memperjelas kedudukan nasab tersebut. Nah, jadi kalau sudah si Hanif atau klan Ba'alawi ini mengharamkan tes DNA, maka kembali lagi itu bagian daripada takia mereka. Ya, sama halnya dengan pembuktian kitab sezaman seperti itu. Ya, setelah saya pelajari dari atas ke bawah sesuai dengan kabilah-kabilah yang ada, semua tidak ada yang tersambung. Berhenti hanya pada Ahmad bin Isa dengan putranya 3. Selebihnya tidak ada lagi. Stop di situ. Keturun dari itu semua tidak ada. Apalagi Ubaidillah. Dan Ba'alawi ini sudah 4 kali berubah-ubah nasabnya. Yang terakhir kepada Ahmad bin Isa ini dengan Ubaidillah. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Monggo, silakan. Masyarakat Indonesia sekarang berbondong-bondong ikut tes DNA untuk mengetahui ya leluhur mereka. Cuman Ba'alawi Jahannam ini aja yang takut. Heran kita. Iya. saya kemarin ya, saya nambahi ya, saya kemarin mau buka bisnis itu sebetulnya. Kalau ada yang lokal, yang bisa melakukan tes DNA, saya menghubungi beberapa kampus, nggak bisa kalau haplogroup. Kalau DNA biasa ya untuk itu bisa, tapi kalau haplogroup itu kesulitan laboratorium lokal. Berbondong-bondong masyarakat ikut tes DNA. Cuman Ba'alawi Jahannam ini yang itu, yang jengkel dengan DNA. Heran kita. Iya. Karena gini loh, karena tes DNA itu sudah dilakukan di Yaman, ada sekitar 121 atau 122 dari klan mereka mengarah haplogroup semua G. Itu udah fix, ya, udah fix sekali. Bahkan yang dari kelompok Houthi, Syiah Houthi, dia sudah mengatakan bukan Duriyah,
sudah dengan jelas mereka mengatakan bukan Duria. Jadi mereka berlepas diri dalam hal itu. Iya, Itu dari Houthi sudah jelas mengatakan seperti itu. Iya, Gitu. itu betul. Kalau makin banyak yang nguji, itu makin sokeh. Artinya misalnya 1.000 orang berbondong-bondong menguji, itu akan memperkuat data. Hasilnya akan memperkuat data. Makanya mereka takut. Jadi terus Mungkin teman-teman yang di bawah ini kalau ada uang pasti ingin juga tes DNA kan? iya, Yakin saya tuh. Kecuali yang Mbak Alawi ini. Mereka Bener udah, karena Pak Alwi takut ketahuan bohongnya. Jadi kalau dikatakan tadi anak zina itu memang untuk tes DNA-nya pasti akan merujuk kepada bapaknya. Tapi untuk nasab tetap ikut ibunya karena itu bin ummah bukan bin abi. Ya. Karena hasil perzinahan. Jadi Masalahnya gini, Bang, penyampuran jauh. Masalahnya begini. Mereka kan mengaku zuriat Rasulullah, ya kan? Nah, kalau ternyata DNA-nya saja sudah tidak atau bukan Arab, nah, terus dia tetap ngaku jadi zuriatnya Rasulullah, ya kan? Apa dia mau ngaku bahwa mereka itu anak hasil zina begitu? Nah, tapi bernasab kepada Rasulullah. Ini kan bingung. Jadi gini, Ini kan saya bingung. menemukan gini Kang Satria. Yang saya temukan ya Alwi itu ya atau Ubaidillah anak dari ibu. Itu saya menemukan kata-kata itu. Anak dari ibu. Jadi bukan anak Ahmad bin Isa tapi anak dari ibu. Bisa jadi anak tiri atau hasil zinanya si ibunya siapa? Ibunya si Ubaidillah ini tadi, gitu loh. Karena di situ ada saya menemukan anak dari ibu. Ibunya Ubed. Kang Penyapu, Iya, Ubed. izin tak potong sedikit. Ini Iya. Kang Penyapu, izin tak potong sedikit. Ini ada woro-woro dari Kang Kuda Kayu untuk Mbak Lawi yang mau tes DNA tanggung untuk 10 orang. Tolong diumumkan untuk Mbak Lawi yang mau. Dia siap membiayai Mbak Lawi 10 orang. Kang Kuda Kayu. itu berapa tuh satunya? Satunya berapa sih tes DNA? Ya, 10 sampai 15 juta. 150 juta itu. Sanggup dia 10 orang, sanggup. Gini, saudara, mereka menarasikan Iya, iya. yang tanpa validasi gimana? Iya, makanya begitu Bang Satria. Yang mereka unggulkan kan Sugro wal Istifadah selama ini. Hanya itu yang tersisa. Padahal kan itu sejak abad ke-9. Abad sebelumnya bukan tidak Sugro wal Istifadah. Itu terputus di situ. Terus ini saya mau kaitan ini ya. Kaitan tentang Ahmad bin Isa itu. Itu kalau mereka merujukkan dari klaim Asakron itu asumsi ya. Satu kitab yang itu sifatnya asumsi, tapi dari berdasarkan kajian Kiai Alwi ya, itu kitab yang menceritakan tentang Ahmad bin Isa ini mempunyai anak 3 itu periwayatan kitabnya Sahih ada 42 kitab bahwa mereka itu hanya punya anak 3 itu 42 kitab lawan 1 kitab. Itu ketika orang yang berbicara dari kacamata akademis dan ilmiah, logikanya dari paparan 1 kitab melawan 42 kitab. Orang goblok aja akan memilih 42 kitab, kan gitu loh. Karena kedudukannya kan 1 lawan 42, artinya kan harusnya lebih merujuk ke 42, apalagi 1 itu masih berupa catatan pinggir yang bersifat asumsi. Kang Cinta Rasul. Oke, Bang, secara probability anggaplah ada 43 kitab. Nah, 42 kitab ini sama ya, sementara 1 kitab yang berbeda. Artinya itu potensi probability-nya 99,99% kan gitu. Iya, Yang satu ini hanya 0, iya. Iya 0, itu kan logika gendeng tuh itu. Ya, Kang Cinta Rasul dan Kang Satria Jisamsu. Saya kasih referensi, buka karya Ibnu Hazm, Al-Jaharat Al-Ansab. Itu jelas di situ. Jelas banget.
gamblang bahwa Ba'alawi itu batil, dan jelas di sana siapa Ubaidillah bin Maimun Al-Qadda itu siapa, jelas jangan dibahas di situ. Ya, mereka pelarian dari dinasti Fatimiyun. Begini Bang Cinta Rasul, mereka itu kan tidak mau menjelaskan secara utuh Syuhra wal Istifadah itu bagaimana. Iya. Iya kan? Iya. Ketika saya mendengar kajian di Gus Hasan ya, terus baca kitabnya Kiai Mat dengan ternyata Syuhra wal Istifadah itu ada beberapa ini gitu kan. Ada berapa syarat ya, syarat. Syuhra itu ada syaratnya. Betul. Kan catatannya kan malam yukholif itu kan. Tidak boleh bertentangan dengan kitab abad sebelumnya. Betul. Ada syarat-syaratnya. Iya betul. Nah, sayangnya kan mereka dengan sengaja hanya menjelaskan Syuhra wal Istifadah saja. Tapi detailnya tidak dijelaskan. Untuk apa? Mengelabui orang-orang awam. Iya. Gitu loh. Iya, Orang-orang betul. yang tidak tahu apa-apa. Artinya sudah gagal, secara kitab sudah gagal. Semua kaidah ilmu Saudara-saudara, itu sudah di tracking belum?